Hey kid, don't ever let them get inside your head. Anthony Santos dikabarkan akan pulang ke Indonesia. PSSI kawal kebutuhan naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Anthony Santos, pemain muda berbakat yang kini berkiprah di Eropa, dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Langkah ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan naturalisasi yang sedang dikawal oleh PSSI menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kehadiran Anthony diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi kekuatan tim nasional Indonesia. Anthony Santos, yang kini berusia 21 tahun, adalah pemain sayap yang memiliki kecepatan dan keterampilan dribbling yang luar biasa. Ia telah menunjukkan performa impresifnya di berbagai kompetisi tingkat junior di Eropa, dan kini bermain untuk salah satu klub ternama di Liga Belanda. Dengan latar belakang keluarga yang memiliki darah Indonesia, Anthony dianggap sebagai kandidat ideal untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi Anthony Santos menjadi salah satu prioritas utama PSSI dalam beberapa bulan terakhir. Kami melihat potensi besar dalam diri Anthony Santos. Proses naturalisasinya sedang berjalan dan kami optimis semuanya akan selesai tepat waktu untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memastikan bahwa proses administrasi berjalan lancar. Kami ingin memastikan bahwa Anthony bisa segera bergabung dan berlatih dengan tim nasional. Kami tidak ingin ada hambatan yang mengganggu persiapan kami menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tambahnya. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kabar tentang Anthony Santos. Menurutnya, kehadiran pemain muda berbakat seperti Anthony akan menambah kedalaman skuad dan memberikan lebih banyak opsi taktis. Anthony memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya sudah melihat rekaman permainannya dan saya sangat terkesan. Dia bisa bermain di beberapa posisi di lini serang, dan itu sangat penting bagi kami, kata Shin Tae-yong. Selain Anthony Santos, PSSI juga sedang dalam proses naturalisasi beberapa pemain lainnya yang memiliki garis keturunan Indonesia dan bermain di luar negeri. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tim nasional dan meningkatkan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kami ingin membangun tim yang kompetitif dan bisa bersaing di level tertinggi. Naturalisasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut, jelas Shin Tae-yong. Kabar tentang kemungkinan pulangnya Anthony Santos dan proses naturalisasi yang sedang dikawal PSSI mendapat sambutan positif dari publik dan media. Banyak yang berharap bahwa langkah ini akan membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Di media sosial, para penggemar sepak bola tanah air ramai-ramai memberikan dukungan dan menyatakan antusiasme mereka. Saya sangat senang mendengar Anthony Santos akan bergabung dengan tim nasional. Ini langkah yang sangat baik dari PSSI. Semoga dengan tambahan pemain berkualitas, Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia, tulis salah satu pengguna Twitter. Media-media olahraga nasional juga turut memberikan perhatian besar terhadap berita ini. Mereka mengulas perjalanan karir Anthony Santos dan bagaimana potensi dampaknya terhadap tim nasional Indonesia. Beberapa analis sepak bola bahkan berpendapat bahwa dengan pemain-pemain seperti Anthony, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mencetak prestasi di kancah internasional. Kehadiran Anthony Santos di Indonesia dan proses naturalisasinya yang sedang dikawal ketat oleh PSSI merupakan langkah strategis yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi tim nasional. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, tim nasional Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Kita semua tentu berharap proses ini berjalan lancar dan Anthony Santos bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Mari kita dukung bersama-sama langkah ini demi kemajuan sepak bola Indonesia.
Daan Rots, striker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Kabar gembira kembali datang bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Tim nasional yang kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kabarnya sedang mempertimbangkan untuk menaturalisasi seorang pemain berbakat keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Dia adalah Daan Rots, striker tajam yang disebut-sebut akan menjadi amunisi baru bagi Garuda di ajang internasional. Daan Rots lahir pada 25 Juli 2001 di Oldenzaal, Belanda. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia sepak bola. Ia bergabung dengan Akademi FC Twente, salah satu klub terkemuka di Belanda, dan cepat naik ke tim utama berkat kemampuannya mencetak gol yang impresif. Di musim 2023-2024, Daan Rots mencatatkan dirinya sebagai salah satu striker paling mematikan di Eredivisie, liga teratas di Belanda. Dengan torehan 15 gol dalam 28 pertandingan, ia tidak hanya menjadi andalan bagi FC Twente, tetapi juga menarik perhatian banyak klub besar di Eropa. Meski begitu, kecintaannya terhadap tanah kelahirannya, serta ikatan emosional dengan Indonesia melalui darah keturunannya, membuatnya mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, kini sedang gencar melakukan naturalisasi pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat tim nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah berhasil menaturalisasi sejumlah pemain yang kini menjadi pilar di tim Garuda. Daan Rots, dengan pengalaman dan ketajamannya di depan gawang, diharapkan bisa menambah daya gedor timnas. Ketua PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk pemain keturunan yang ingin membela Indonesia. Kami selalu mencari talenta-talenta terbaik yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Daan Rots adalah salah satu pemain yang sangat potensial dan kami sedang menjajaki kemungkinan untuk menaturalisasinya, ujar Thohir. Proses naturalisasi Daan Rots sendiri diperkirakan tidak akan memakan waktu lama. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan PSSI, Daan Rots diharapkan bisa segera mengenakan jersey merah putih sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini. Daan Rots memiliki kualitas yang kami butuhkan. Dia striker yang tajam, cepat, dan memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Kami berharap proses naturalisasinya bisa segera rampung sehingga dia bisa bergabung dengan tim untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia, ungkap Shin Tae-yong. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Daan Rots disambut dengan antusiasme oleh para pendukung sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran Daan Rots bisa membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia, khususnya dalam meningkatkan produktivitas gol. Dengan ketajamannya di lini depan, Daan Rots diharapkan bisa menjadi tandem yang sempurna bagi pemain-pemain lokal yang sudah ada. Salah satu pendukung timnas Indonesia, Andi, menyatakan, "Kami sangat antusias dengan berita ini. Daan Rots adalah pemain hebat dan saya yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas. Semoga proses naturalisasinya berjalan lancar dan dia bisa segera bergabung dengan tim." Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Daan Rots bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda yang akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberadaannya di lini depan diharapkan bisa memberikan ancaman nyata bagi lawan-lawan Indonesia di kualifikasi nanti. Dengan usia yang masih muda dan karir yang menjanjikan, Daan Rots berpotensi menjadi bintang masa depan sepak bola Indonesia. Kesediaannya untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia menunjukkan kecintaan dan komitmennya untuk berkontribusi bagi sepak bola tanah air. Kita semua berharap proses naturalisasi Daan Rots bisa segera rampung dan ia bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, memberikan yang terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan membawa Indonesia semakin dekat dengan impian berlaga di Piala Dunia. Pemain grade A binaan Bologna FC, Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia. PSSI segera tawarkan naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3.
Dalam upaya memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kini mengincar Sydney Van Hooijdonk, pemain muda berbakat yang dibina oleh Bologna FC Sydney, yang merupakan pemain grade A di akademi klub Serie A Italia tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi yang sangat dibutuhkan dalam lini serang Garuda. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan pemain sepak bola internasional Belanda, Pierre Van Hooijdonk, menunjukkan potensi besar sejak usia dini. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kemampuan mencetak gol yang mengesankan, Sydney telah menarik perhatian banyak klub besar di Eropa. Di usia 24 tahun, ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang muda yang paling menjanjikan di Akademi Bologna FC. Kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan dapat menambah daya gedor dan kreativitas dalam menyerang, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah tim. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia seringkali kesulitan mencetak gol, terutama ketika menghadapi tim-tim kuat di level internasional. Dengan pengalaman dan skill yang dimiliki Sydney, ia diharapkan mampu memberikan perubahan signifikan dalam pola permainan timnas. PSSI, sebagai badan pengelola sepak bola di Indonesia, telah menyadari potensi besar yang dimiliki oleh Sydney Van Hooijdonk. Dalam beberapa pekan terakhir, diskusi intensif mengenai proses naturalisasi telah dilakukan. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kami melihat Sydney Van Hooijdonk sebagai salah satu talenta yang dapat membawa perubahan besar dalam tim. Proses naturalisasi ini bukan hanya tentang mendapatkan pemain berkualitas, tetapi juga tentang membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik, ujar Erick Thohir. PSSI juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta masyarakat sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran Sydney dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Sydney Van Hooijdonk lahir di Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan dunia sepak bola melalui ayahnya, Pierre Van Hooijdonk, yang merupakan mantan pemain Feyenoord dan timnas Belanda. Karir Sydney dimulai di Akademi Sepak Bola NAC Breda sebelum akhirnya bergabung dengan Bologna FC pada usia 18 tahun. Di Bologna FC, Sydney berkembang pesat dan menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang tajam. Dalam musim terakhirnya bersama tim muda Bologna, ia berhasil mencetak 15 gol dalam 20 pertandingan, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam skuad tersebut. Kemampuan Sydney dalam memanfaatkan peluang dan ketajaman insting golnya membuatnya menjadi pemain yang sulit diabaikan. Selain itu, Sydney juga dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Karakter ini membuatnya disukai oleh pelatih dan rekan setimnya, serta dihormati oleh lawan-lawannya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Dengan persaingan yang semakin ketat, Indonesia perlu menyiapkan strategi dan skuad terbaik untuk bisa bersaing dan meraih tiket ke Piala Dunia. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan dapat menambah kekuatan dan variasi dalam serangan timnas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana naturalisasi Sydney. Kami membutuhkan pemain yang memiliki kemampuan dan pengalaman internasional untuk bisa bersaing di level tertinggi. Sydney Van Hooijdonk memiliki kualitas tersebut, dan saya yakin ia bisa memberikan kontribusi besar untuk tim, ujar Shin Tae-yong. Dalam beberapa bulan ke depan, timnas Indonesia akan memulai persiapan intensif dengan berbagai uji coba dan latihan. Shin Tae-yong berencana untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengintegrasikan Sydney ke dalam tim dan memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan cepat dengan gaya permainan dan taktik yang diterapkan. Masyarakat sepak bola Indonesia menyambut positif berita mengenai proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk. Banyak yang berharap bahwa kehadirannya dapat membawa angin segar dan meningkatkan peluang Indonesia untuk berprestasi di kancah internasional. Dukungan penuh dari berbagai kalangan diharapkan dapat memotivasi Sydney dan timnas Indonesia untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Dengan segala persiapan dan langkah yang dilakukan oleh PSSI, diharapkan proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk dapat berjalan lancar dan segera tuntas.
Kehadirannya di Timnas Indonesia akan menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia, dan semoga dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan. Sydney Van Hooijdonk, pemain muda berbakat yang dibina oleh Bologna FC, diharapkan dapat menjadi solusi lini serang Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Proses naturalisasi yang segera dilakukan oleh PSSI menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas tim dan memberikan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, harapan besar menyertai langkah ini, dan semoga kehadiran Sydney dapat membawa perubahan positif bagi Timnas Indonesia. Kabar terbaru, Erick Thohir tambah gelandang sayap, Anthony Santos pemain MU akan dinaturalisasi gabung Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali membuat gebrakan dengan mengumumkan rencana naturalisasi Anthony Santos, pemain sayap dari Manchester United, MU. Langkah ini diambil untuk memperkuat skuad Garuda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Kabar ini disambut dengan antusias oleh para pendukung sepak bola Indonesia yang berharap tim nasional bisa tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Anthony Santos, atau yang lebih dikenal sebagai Anthony, adalah pemain sepak bola profesional asal Brasil yang saat ini bermain untuk Manchester United. Anthony dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, kecepatan, serta visi permainan yang tajam. Ia memulai karirnya di klub Sao Paulo sebelum pindah ke Ajax Amsterdam, di mana ia menarik perhatian dunia dengan performa gemilangnya. Pada tahun 2022, Anthony bergabung dengan Manchester United dengan nilai transfer yang tinggi, menjadikannya salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di dunia sepak bola. Erick Thohir, yang telah memimpin PSSI sejak 2023, terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia. Setelah berhasil menaturalisasi beberapa pemain berbakat lainnya, kali ini ia mengincar Anthony untuk memperkuat sektor sayap timnas. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas tim nasional. Anthony adalah pemain yang memiliki potensi besar dan kami yakin dia bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers terbaru. Proses naturalisasi Anthony diperkirakan akan berjalan cepat mengingat dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. PSSI telah mengajukan semua dokumen yang diperlukan dan saat ini menunggu persetujuan resmi dari pemerintah. Kami telah berkoordinasi dengan pihak berwenang dan optimis bahwa proses ini akan selesai tepat waktu sebelum kualifikasi dimulai, tambah Erick. Kabar mengenai naturalisasi Anthony mendapat tanggapan positif dari pemain dan pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas, menyambut baik rencana ini. Anthony adalah pemain dengan kemampuan luar biasa. Kehadirannya akan menambah kekuatan dan variasi dalam strategi permainan kami, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, para pemain juga merasa antusias dengan kemungkinan bergabungnya Anthony. Kami semua sangat bersemangat mendengar kabar ini. Anthony adalah pemain kelas dunia dan kami berharap bisa belajar banyak darinya, ujar Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Kabar ini juga disambut dengan antusias oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Media sosial dibanjiri komentar dan dukungan untuk proses naturalisasi Anthony. Ini adalah langkah besar bagi sepak bola Indonesia. Kami tidak sabar melihat Anthony bermain dengan seragam merah putih, tulis seorang penggemar di Twitter. Meski demikian, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Anthony perlu beradaptasi dengan gaya permainan dan budaya sepak bola Indonesia. Selain itu, harapan yang tinggi dari publik juga bisa menjadi tekanan tersendiri. Namun, dengan dukungan dari tim dan para penggemar, diharapkan Anthony bisa cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dengan bergabungnya Anthony, diharapkan skuad Garuda bisa tampil lebih kompetitif dan mengamankan tiket ke Piala Dunia. Kami akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kehadiran Anthony adalah bagian dari strategi kami untuk memperkuat skuad dan meningkatkan peluang kami di kualifikasi nanti, ungkap Shin Tae-yong. Langkah Erick Thohir untuk menaturalisasi Anthony Santos adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia.
Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Anthony, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, dukungan penuh dari semua pihak diharapkan bisa membantu Anthony beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi skuad Garuda. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menantikan proses naturalisasi ini selesai dan melihat Anthony beraksi di lapangan dengan seragam timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian besar bagi timnas, dan dengan tambahan pemain berbakat seperti Anthony, harapan untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar. Sydney Van Hooijdonk, calon pemain naturalisasi incaran PSSI jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuad nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kini tengah mengincar pemain sepak bola profesional asal Belanda, Sydney Van Hooijdonk. Penyerang tengah yang saat ini bermain untuk klub Serie A, Bologna, menjadi perhatian utama bagi PSSI yang berusaha meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A, dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canarius Ben Knapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini, kata Direktur Klub Olahraga Kejuaraan EFL Norwich City. Itulah sebabnya, Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A, dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk lahir pada 6 Februari 2000, di Breda, Belanda. Ia adalah putra dari mantan pesepak bola internasional Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang juga dikenal dengan kepiawaiannya sebagai penyerang. Sydney memulai karir sepak bolanya di Akademi NAC Breda, klub yang juga menjadi tempat ayahnya berkarir. Pada tahun 2021, Sydney membuat langkah besar dengan pindah ke Serie A Italia dan bergabung dengan Bologna. Selama berkarier di Bologna, Sydney telah menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang tengah yang andal, dengan fisik yang kuat dan insting mencetak gol yang tajam. Kemampuannya dalam mencetak gol membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang patut diperhitungkan di liga tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa naturalisasi Sydney Van Hooijdonk adalah salah satu langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan latar belakang dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Sydney diharapkan bisa memberikan dampak positif dan meningkatkan daya saing timnas di level internasional. Naturalisasi pemain berkualitas seperti Sydney Van Hooijdonk akan memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia. Kami percaya dengan kehadirannya, lini serang kami akan lebih tajam dan berbahaya, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk masih dalam tahap awal, namun PSSI telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak pemain dan keluarganya. Sydney sendiri dikabarkan menyambut baik tawaran ini, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki basis penggemar sepak bola yang besar dan fanatik. Ini adalah kesempatan yang menarik. Saya telah berbicara dengan beberapa pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia dan mereka semua memiliki pengalaman positif. Saya berharap bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia, ungkap Sydney dalam sebuah pernyataan. Meskipun naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi PSSI, tantangan yang dihadapi dalam proses ini tetap signifikan. Salah satunya adalah penyesuaian Sydney terhadap budaya sepak bola Indonesia dan adaptasi dengan gaya permainan timnas. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI dan pengalaman internasional yang dimilikinya, diharapkan Sydney bisa cepat beradaptasi dan memberikan performa terbaiknya. Dengan adanya pemain sekelas Sydney Van Hooijdonk, masa depan timnas Indonesia terlihat lebih cerah. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berusaha dan mencapai level tertinggi dalam karir sepak bola mereka.
Selain itu, langkah ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di kancah internasional dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk, dengan segala pengalaman dan kemampuannya, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan mimpi besar tersebut.